Selamat pagi Ibu, Bapak, Saudara-saudara semuanya, anggota jemaat GKI Sarwa Indah. Sungguh kami merasakan sukacita bersama-sama dengan Anda di pagi hari ini meskipun kita dipisahkan oleh jarak, tidak bertemu secara langsung muka dengan muka. Sebagaimana Anda perhatikan, saya sekarang berdiri di dekat tempat kantong persembahan biasanya tergantung. Majelis jemaat terus memikirkan cara-cara yang paling mudah bagi ibu bapak semuanya untuk menyampaikan persembahan. Alternatif pertama adalah dengan mengumpulkannya pada amplop persembahan yang disiapkan oleh masing-masing keluarga untuk disampaikan nanti kelak pada saat situasi sudah normal. Alternatif kedua adalah menyampaikan persembahan lewat transfer rekening ke rekening yang dimiliki oleh GKI Sarwa Indah. Majelis jemaat memikirkan alternatif yang ketiga yang lebih mudah lagi, yaitu dengan menyediakan fasilitas QR Code dari Bank BCA. Melalui fasilitas QR Code ini, ibu dan bapak bisa melakukan transfer menggunakan aplikasi perbankan online ataupun aplikasi berbayar online lainnya yang biasa bapak ibu sudah gunakan di dalam berbelanja atau aktivitas pembayaran lainnya. Demikian kami sampaikan penjelasan lengkapnya. Ibu bapak boleh lihat di dalam flyer yang sudah dikirimkan oleh Majelis Jemaat melalui Pusat Informasi GKI Sarwa Indah. Selamat menggunakan. Tuhan memberkati. Sambutlah kehadiran Tuhan Yesus yang telah bangkit, Sang Pembawa damai di dalam persekutuan kita. Marilah kita membuka ibadat pagi ini dengan menaikkan pujian bagi Dia yang telah menang atas kuasa maut.
kita menyanyikan KJ 194 ayat 1 dan 2, Dikau yang bangkit maha mulia. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, sumber damai sejahtera, pencipta kehidupan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Saudara yang terkasih, Yesus tidak menginginkan kita bungkam menyaksikan ketidakadilan, penindasan, hasutan, fitnah, kebohongan publik, kekerasan, segala hal yang mengancam perdamaian dan persatuan. Tuhan Yesus ingin kita menjadi dutanya yang menyuarakan dan mengupayakan damai sejahtera bagi keluarga kita, teman-teman, tetangga, jemaat gereja, dan masyarakat pada umumnya. Sudahkah kita menjadi duta perdamaian dan berperan serta menciptakan kesejahteraan bagi sesama kita? Atau apakah kita, sadar maupun tidak, malah menjadi pembawa keresahan, turut serta dalam penyebaran berita bohong, gosip, fitnah, mendorong adanya perseteruan, bahkan di dalam gereja Tuhan? Marilah kita berdoa agar kita dijauhkan dan diampuni dari hal-hal demikian. Jemaat diundang untuk berdoa secara pribadi, kemudian akan ditutup dalam doa pengakuan dosa. Tuhan Yesus, ampunilah kami kalau kami masih lemah di dalam menjaga lidah, pikiran dan perkataan kami, hingga kami gagal Tuhan menjadi duta-duta perdamaian di dalam keluarga kami, di dalam tetangga kami, bahkan di dalam
Ampuni kami ketika kami gagal menjadi pembawa damai sejahtera bagi sesama kami Tuhan, dan mampukan kami Kristus untuk terus meneladani Engkau di dalam kehidupan kami, menjadi duta-duta perdamaian. Dengarkanlah permohonan doa kami Bapa, dan ampunilah segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari bersama kita dengarkan berita anugerah dari Tuhan. Kristus telah menjadi jalan perdamaian. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 2 ayat 2 mengatakan, dan Ia adalah perdamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Meskipun kami melakukannya secara virtual, kami mengerjakan dari rumah kami, karena kami mengikuti himbauan daripada pemerintah untuk beribadah dari rumah. Namun itu tidak mengurangi kami untuk kerinduan dan antusias kami belajar firman. Pada pagi hari ini biarlah Engkau menerangi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, memampukan kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami, khususnya di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini.
Kami menyerahkan pembacaan dan pewartaan firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan kita adalah Duta Damai Sejahtera, dan pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat yang 19 sampai ayat yang ke-31. Saya membacakan ayat firman Tuhan sebagai berikut. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka, sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian dia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh iman memperoleh hidup dalam nama-Nya. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berbicara kepada kita hari ini di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 dan ketika kita merayakan Paskah. Kita melihat bahwa sudah lazim pada umumnya ketika kita bertemu dengan seseorang atau kita bertamu ke tempat orang lain, maka kita akan memberikan sebuah ucapan salam. Sekarang ada 2 salam yang sangat terkenal, yaitu salam sehat dan salam tangguh. Saya juga seringkali membuat video dan saya upload di Instagram maupun juga ke YouTube. Salamnya adalah salam sehat. Suatu harapan di dalam salam itu supaya kita yang mengalami
sehat dan orang lain yang mendengar salam itu juga sehat. Dan satu lagi salam yang seringkali dinyatakan oleh BNPB adalah salam tangguh di tengah-tengah bencana ini. Bapak Ibu sekalian jemaat GKI Sarwa yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, ketika seseorang menyampaikan sebuah salam itu dalam sebuah struktur, baik dalam sebuah percakapan maupun juga ketika di dalam sebuah surat, salam adalah sebuah pembuka atau pendahuluan atau sebuah prolog. Di dalam salam yang berucap dan salam yang seringkali kita dengar di dalam lingkungan kehidupan kita sebagai orang Kristen adalah salam damai sejahtera. Ada sekali-kali orang mengatakan shalom, ada yang lebih lengkap lagi shalom Alahim, dan dijawab dengan Alahim shalom. Bapak Ibu sekalian, salam damai sejahtera atau shalom itu merupakan sebuah harapan. Jadi ketika orang mengucapkan salam damai sejahtera, itu artinya ada sebuah harapan baik bagi yang mengucapkan maupun yang menerimanya. Dalam salam itu terkandung ketulusan bahwa tiada lagi permusuhan. Orang yang mengucapkan salam itu berarti memberikan sebuah salam bahwa di antara orang yang mengucapkan maupun orang yang menerimanya tidak ada permusuhan, tidak ada perseteruan. Maka ada satu pertanyaan yang menggelitik. Kalau ada orang datang ke rumah kita, apakah dia berniat mencuri atau merampok? Apakah mereka mengucapkan salam? Tidak. Sebab mereka datang juga dengan niat yang baik. Mereka tidak mungkin mengucapkan permisi, salam, damai, saya mau mencuri. Itu tidak mungkin. Karena salam itu hanya diucapkan dengan ketulusan, dengan sebuah pengharapan yang baik. Tidak ada permusuhan, tidak ada perseteruan di dalam salam itu. Maka ketika pasca kebangkitan Yesus menyapa para muridnya, menjumpai murid-muridnya yang saat itu sedang ada dalam situasi yang takut, yang cemas dan khawatir, maka salam damai sejahtera bagimu itu menjadi suatu salam yang dibutuhkan. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini mari kita renungkan bersama-sama bagaimana terkandung kata sapaan Yesus dalam salam damai sejahtera itu, dan menuntut kita juga untuk sebagai orang percaya dalam situasi yang sulit ini kita bisa menjadi pembawa salam damai sejahtera itu, pembawa damai sejahtera itu. Mari saudara-saudara kita perhatikan bahwa yang pertama, bahwa salam damai sejahtera bagimu itu merupakan sebuah pengharapan di tengah situasi yang mencemaskan, dalam situasi yang berputusasaan, dalam suatu situasi yang penuh dengan kesedihan. Di dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31 tadi mengisahkan tentang suasana itu, yaitu terjadi di sekitar berita tentang kebangkitan Yesus. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, Injil Yohanes mencatat suasana yang melayuti para murid dalam ketakutan membuat mereka menutup diri. Dalam firman Tuhan disebutkan di dalam ayat yang ke-19, mereka dengan pintu-pintu yang terkunci, membuat mereka menutup diri, mereka mengunci pintu, mereka tidak lagi berdaya dan mereka tidak punya harapan. Pintu-pintu yang terkunci itu adalah menggambarkan sebuah keadaan mereka sedang menutup diri terhadap dunia luar. Mereka menganggap bahwa dunia luar itu adalah ancaman bagi mereka. Para murid menjadi sekumpulan orang yang kehilangan keceriaan, mereka kehilangan semangat, mereka kehilangan kebahagiaan. Bahkan seperti kalau kita bayangkan, mereka seperti anak ayam yang kehilangan hidup. Hidup mereka tanpa pengharapan. Dan dalam situasi dan suasana seperti itulah yang mencekam, menakutkan itu, bayangkan Yesus berdiri di antara mereka dan Yesus mengucapkan salam damai sejahtera bagimu. Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera itu dikatakan atau diucapkan Yesus. Kalau kita telusuri sebetulnya ucapan salam damai sejahtera dalam konteks orang-orang Yahudi itu adalah sebuah
Namun dalam konteks kebangkitan, ucapan damai sejahtera ini mengandung arti yang sangat penting. Karena Yesus pun mengucapkannya bukan satu kali, tetapi Yesus mengucapkannya sampai 3 kali. Yang pertama, Yesus mengucapkan salam damai sejahtera bagimu saat Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada para murid tanpa Thomas. Yang kedua, ketika Yesus mengatakan salam damai sejahtera bagimu seperti aku, Bapa mengutus aku dan aku mengutus kamu. Dalam rangka pemutusan itu, Yesus memberikan Roh Kudusnya di situ, di dalam ayat 22. Dan yang ketiga, Yesus mengatakan juga salam damai sejahtera bagimu ketika Thomas ada bersama dengan para murid lainnya. Jadi saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita melihat pengulangan sampai 3 kali kata salam damai sejahtera itu berarti mengandung pengertian bahwa damai sejahtera itu diberikan sepenuhnya dan seutuhnya. Injil Yohanes pasal 20 mau menekankan bahwa kebangkitan Yesus Kristus kepada para murid, melalui kebangkitannya Yesus memberikan dan meninggalkan damai sejahtera kepada mereka. Dan damai sejahtera itu adalah yang dimaksudkan adalah sebuah kehidupan yang sepenuhnya dan seutuhnya, yang tidak dikalahkan oleh maut dan kematian dan dosa. Bapak Ibu sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, para murid dalam keadaan yang takut dan salam damai sejahtera itu diberikan kepada mereka. Saya ingin menghubungkan kata damai sejahtera ini dengan ketakutan. Ketakutan merupakan perasaan yang menjadi penanda ketika ada sesuatu yang mengancam kehidupan. Sama seperti ketika kita ada dalam situasi saat ini. Bahkan Bapak Ibu sekalian, ketika saya masih ingat, saya mulai bekerja dari rumah itu, working from home itu ketika saya tanggal 13 masih ada di Palu Barat. Baru saya pulang tanggal 14 itu hari Sabtu, tanggal 15 itu hari Minggu, 15 Maret, dan tanggal 16 dinyatakan untuk bekerja dari rumah. Tetapi tanggal 12 itu WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi atau wabah. Dan itulah sebabnya berita-berita yang bermunculan, berita-berita yang kita saksikan di televisi, kita baca di koran, kita baca di WhatsApp kita, di media sosial kita, membanjiri kita. Dan informasi itu secara langsung maupun tidak langsung membuat kita juga mengalami ketakutan. Seorang teman bercerita bahwa dia sangat ketakutan ketika wabah COVID ini masuk ke Indonesia. Sebetulnya saya masih ingat juga wabah COVID itu pernah diisukan muncul ketika bulan Februari pada minggu-minggu pertama. Ternyata itu adalah sebuah isu dan baru dinyatakan muncul itu tanggal 2 Maret. Setelah itu seorang teman ini bercerita bahwa wabah COVID itu yang berlangsung membuat dia seringkali terbangun di tengah malam. Dan ketika dia bangun tengah malam itu dia merasakan nafas yang sesak. Bahkan seringkali dia juga ikut mengalami kesulitan bernafas ketika bangun itu. Situasi wabah COVID itu membuat bukan hanya orang itu, teman saya itu, tetapi ternyata juga dialami oleh banyak orang. Bahkan ketika hari kedua anak saya batuk-batuk bersin-bersin, saya sendiri juga menjadi orang yang paranoid. Saya bilang anak saya, ayo cepat diobati batuknya, ya. Itu hari kedua itu. Jadi seperti kita dicekam oleh sebuah ketakutan, Bapak Ibu sekalian. Pertanyaannya, apakah wajar kita takut dalam situasi itu? Wajar, Bapak Ibu sekalian. Tetapi mari kita kenali rasa takut kita, mengenali rasa takut. Kalau kita memang orang yang rapuh, orang yang rentan, dan bisa saja situasi-situasi yang mengancam yang ada di sekitar kita itu terjadi pada kita. Tetapi selain mengenali rasa takut adalah mengakui bahwa kita takut. Banyak orang tidak mengakui bahwa dia takut. Tetapi yang ketiga yang penting juga adalah mintalah kekuatan Tuhan, mintalah penghiburan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu untuk mengambil ketakutan kita supaya kita tidak dicekam oleh ketakutan itu. Mungkin takut terinfeksi, mungkin takut kehilangan nyawa karena virus ini, mungkin juga takut informasi yang datang silih berganti yang menakut-nakuti kita.
Bahkan 2 hari yang lalu saya kontak seorang jemaat, dia mematikan HP-nya, dia mematikan WhatsApp-nya, dia hanya SMS saja. Waktu saya tanya, Pak, kenapa WA-nya dimatikan? Saya tidak mau dicekam ketakutan dengan informasi yang saya terima. Bapak Ibu sekalian, itulah gambaran ketakutan masa kini yang juga dialami oleh para murid ketika mereka belum menyaksikan dan mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Dan itulah sebabnya ketakutan itu bisa juga disebut sebagai sebuah wabah yang bisa membuat dan mendera kehidupan setiap orang ketika dia mengalami sebuah ancaman. Namun sapaan Tuhan Yesus kepada para muridnya dan juga kepada Thomas tadi, damai sejahtera yang disampaikan. Dan kata damai sejahtera itu sebetulnya mengafirmasi, menguatkan, meneguhkan, karena sebelumnya Yesus juga mengatakan tentang damai sejahtera itu, yaitu di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Yesus mengatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hati. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pertanyaan bagi kita saat ini adalah, apa yang kita alami dan kita rasakan? Apakah kita masih dicekam ketakutan? Apakah kita belum mengenali rasa takut kita dan mengakui rasa takut itu? Mintalah supaya berita damai sejahtera, sapaan damai sejahtera itu hadir dalam hidup kita, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan dorongan kepada kita, memberikan pengharapan kepada kita, sebab damai sejahtera yang dimaksudkan oleh Yesus di sini adalah damai sejahtera yang sempurna. Damai sejahtera yang berarti ada keamanan, damai sejahtera yang berarti ada kedamaian, damai sejahtera yang berarti ada kerukunan, damai sejahtera yang berarti ada kesejahteraan, damai sejahtera yang berarti ada kesentosaan, damai sejahtera yang sempurna yang sungguh-sungguh Yesus beritakan dalam berita kebangkitannya. Mari kita sambut dan kita terima berita damai sejahtera itu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, jemaat yang dikasih Tuhan, bahwa salam damai sejahtera bagimu adalah tumbuhnya tunas kehidupan yang baru, suatu kehidupan yang berkualitas pasca matinya nafsu dan kedagingan. Bacaan kita juga di dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat 3-9. Di sana menggambarkan sebuah kehidupan yang tidak mudah untuk dijalani. Dan konteksnya dalam Injil, di dalam surat Petrus dan saudara-saudara, kalau kita baca, bahwa percaya kepada Yesus itu membuat ada kemungkinan mengalami penderitaan. Dalam konteks ini mereka mengalami penganiayaan yang berat. Jadi kalau kita bandingkan dalam situasi sekarang tentang hidup yang makin sulit, beratnya tekanan hidup bisa saja membuat kita menjadi stres. Dan stres ini bisa ada kadarnya, ada stres ringan, ada stres sedang, dan stres yang berat. Dan bisa saja di dalam tekanan-tekanan kehidupan orang menjadi stres. Dan dalam situasi stres ini, saudara-saudara, apakah orang bisa menghadirkan sebuah kehidupan yang berkualitas? Kalau kita baca firman Tuhan ini, sebetulnya kejadian ini mengajarkan kita untuk kuat hidup di dalam tekanan-tekanan. Tidak ada sesuatu yang mudah untuk dijalani. Kita harus menjalani, tidak bisa sebuah proses yang hanya instan saja. Oleh karena itu, ketika kita membangun sebuah pengharapan itu dibangun berdasarkan peristiwa kepada Kristus yang bangkit. Dan di dalam ayat yang ketiga, di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga, di sana dikatakan kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan yang telah melahirkan kita kembali. Dengan demikian kita beriman kepada Kristus yang bangkit, yang membawa kepada sebuah pengharapan yang membuat kita mengalami kelahiran kembali, ditandai dengan matinya terhadap hawa nafsu dan kedagingan kita, beserta tumbuhnya tunas kehidupan baru yang ditandai dengan hidup di dalam pengharapan, dipelihara dengan dalam kekuatan Allah, dalam sukacita Allah, di tengah dengan duka cita sekalipun.
Benih yang diterima orang-orang percaya dalam kelahiran kembali bukanlah benih yang fana, tetapi benih yang tidak fana, yaitu melalui firman Allah yang hidup dan yang kekal itu. Dan kelahiran kembali itu melalui iman kepada Kristus yang bangkit. Dan Kristus yang bangkit itu membawa dan menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Itulah yang melahirkan sebuah iman yang baru, yang jauh lebih berharga dari emas maupun perak. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kebangkitan Yesus itu membawa satu sapaan. Salam damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera itu kita terima, kita miliki, kita rasakan untuk memberikan kedamaian di dalam hidup kita. Bukan hanya memberikan kedamaian, tetapi juga memberikan kesehatan kepada kita, memberikan keberanian kepada kita, memberikan semangat dan pengharapan kepada kita, sehingga iman kita tetap tumbuh meskipun dalam situasi yang sulit. Bapak Ibu sekalian, di tengah situasi yang sulit, hidup yang semakin pelik ini, maka kemarin saya merefleksikan seperti wabah COVID-19 ini menyebabkan perayaan Paskah tahun 2020 ini agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Saya tidak pernah membayangkan, saya sudah melayani Tuhan mungkin kurang lebih hampir 25 tahun, ya, sampai 30 tahun kalau dihitung mulai dari saya studi teologi S1. Saya tidak pernah melakukan pelayanan dengan virtual seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita tidak bertemu langsung? Dan saya tidak pernah membayangkan seperti ini. Ini situasi yang baru, dan banyak orang juga bingung untuk menghadapi situasi ini. Bahkan ketika perayaan Paskah tanggal 12 April kemarin, bangun jam 5 pagi, ikut ibadah, merayakan ibadah, saya hanya merenungkan, Tuhan, biarlah kami tetap memiliki damai sejahtera dalam situasi yang sulit ini. Kita tidak lagi merayakan Paskah dengan pesta pora. Bahkan beberapa panitia Paskah sudah menyiapkan drama kolosal, akan melakukan mungkin konser dan sebagainya. Tidak ada drama, tidak ada pentas kolosal Paskah. Bahkan anak-anak juga tidak mencari telur Paskah lagi. Tidak ada kegembiraan mencari telur Paskah lagi. Paskah tahun ini diwarnai dengan kabar duka cita. Saya mendengar kabar duka cita pada waktu hari Sabtu, ya. Setelah Jumat Agung, Sabtu Sunyi itu saya mendengar kabar duka cita dari seorang teman yang anaknya masih umur 16 bulan baru belajar jalan, berjalan di depan rumahnya ada kolam ikan, dia jatuh di situ dan kepalanya terbentur dan meninggal. Mungkin dalam situasi sekarang ini kita justru bukan mendengar kemeriahan Paskah, tetapi kita justru mendengar berita duka cita dari keluarga-keluarga yang ditinggalkan orang-orang yang dicintainya. Sesaknya, sedih rasanya. Namun sapaan damai sejahtera itu hadir bagi kita pada situasi seperti itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, terimalah damai sejahtera ini sebagai sapaan bagi kita. Milikilah damai sejahtera itu bagi kita. Dan ketika kita memiliki damai sejahtera itu, maka kita juga bisa membawa damai sejahtera itu bagi orang lain. Tanpa damai sejahtera yang kita miliki, kita tidak bisa membawa damai sejahtera itu kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan sudah memberikan damai sejahtera dan meninggalkan damai sejahtera itu bagi kita. Damai sejahtera itu sudah diberikan kepada kita dan kita mengalami damai sejahtera itu. Mari jangan gelisah, jangan gentar hati, jangan panik, tetaplah sabar dan lakukan dan bawalah damai sejahtera itu kemanapun kita pergi. Tuhan memberkati kita. Amin.
dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu sekalian jemaat, mari kita berdoa syafaat untuk pokok-pokok doa yang sudah disiapkan. Mari kita berdoa. Sungguh besar kasih anugerah Tuhan bagi kehidupan kami. Engkau yang bangkit datang untuk hadir kembali memberitakan berita kebangkitan, yaitu berita damai sejahtera. Kami bersyukur karena damai sejahtera itu adalah kebutuhan yang kami perlukan pada situasi saat ini. Damai sejahtera di tengah ketakutan, damai sejahtera di tengah kegelisahan, damai sejahtera di tengah-tengah kecemasan. Dan kami bersyukur karena berita Paskah, berita kebangkitan Yesus menyapa kami, umat-Mu yang saat ini ada dalam situasi ketakutan itu. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan menganugerahkan kepada kehidupan bangsa dan negara kami kekuatan, khususnya para pemimpin bangsa kami. Engkau memberkati supaya kehidupan bangsa dan negara kami, khususnya dalam himbauan-himbauan dan kebijakan yang dilakukan untuk PSBB yang dilakukan sebagai upaya untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini, diikuti dengan intervensi maupun juga karya-karya yang dilakukan untuk mengurangi dampak sosial maupun ekonomi yang terjadi. Kami merasakan penderitaan banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya karena di PHK, maupun mereka yang dirumahkan yang saat ini kehilangan pekerjaan dan penghasilan mereka sehari-hari. Bapa, biarlah Engkau berbelas kasih atas kehidupan saudara-saudara kami ini, Tuhan. Bahkan Engkau juga memberkati kehidupan jemaat-Mu yang saat ini juga mengalami kendala dan tantangan yang sama dalam situasi yang sulit ini. Kami percaya Engkau akan terus menolong dan menyertai kami. Kami percaya bahwa Engkau akan terus menopang dan memelihara hidup kami. Dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih dan pertolongan. Bapa di surga, kami menyerahkan juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini sakit dan dirawat. Kami berdoa dan menyerahkan untuk Pendeta Thomas Kartono. Kami menyerahkan juga untuk pemulihan Ibu Gustina Pasaribu Marpaun. Kami menyerahkan untuk Ibu Mami Palon, Ibu Sarah Jaya Sumadi, Ibu Hana Panjaitan, Ibu Yulia Kristianti, Ibu Virginia Samantha Sapa, dan Bapak Kristian Utagalu. Kepada mereka kami berdoa supaya kasih setia Tuhan bekerja, memulihkan, menyembuhkan, dan mengangkat segala sakit penyakit mereka. Dan oleh bilur-bilur-Mu, mereka mengalami pemulihan dan kesembuhan, sehingga sehat seperti sedia kala. Kami juga berdoa untuk Ibu Nike Elizabeth Puki, Bapak Rudi Pasaribu, Bapak Yunata Yali, Bapak Manisa Rakamuna, Ibu Maria Magdalena, Bapak Wahyu Hidayat, ayah dari Saudara Christian Dewantara, Bapak Elia, Bapak Elisahia, Bapak Tagor Mandur, dan Bapak Victor Mandur. Bapak, biarlah Engkau terus bekerja memulihkan saudara-saudara kami ini, dan karya penebusan-Mu, kematian dan kebangkitan-Mu, memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka penghiburan, khususnya bagi mereka maupun saudara-saudara yang terlambat, keluarga-keluarga yang memberikan dukungan dan perhatian dan cinta kasih. Kami percaya itu menjadi sarana
penyembuhan dan pemulihan bagi saudara-saudara kami, selain daripada bantuan para medis, obat yang diminum dan dikonsumsi. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, bagi Bapak Christian Tobing maupun Saudari Kristabel Panggabean. Kami bersyukur merayakan sukacita bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun ini Tuhan. Biarlah mereka mengingat cinta kasih Tuhan dalam masa di mana mereka merayakan cinta kasih Tuhan, bersyukur karena Tuhan memberikan tambahan usia dalam kehidupan mereka, dan tambahan usia itu mereka gunakan waktu sisa hidup mereka untuk berkarya bagi Tuhan. Kami menyerahkan sekali lagi Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu GKI Sarwa Indah. Peliharakan kami Tuhan dalam situasi ini. Berikan kekuatan kepada kami saat kami lemah. Berikan pengharapan saat kami mungkin mengalami putus asa. Dan berikan kami pegangan pengharapan itu ketika kami mulai goyah dalam menghadapi kehidupan ini. Bapak, kami menyerahkan untuk GKI Sarwa Indah ini dalam kasih setia-Mu. Berkatilah hamba-hamba-Mu yang melayani, penatua, dan badan pelayanan jemaat yang bekerja dalam situasi ini Tuhan, dan seluruh yang mengambil bagian untuk mempersiapkan supaya ibadah melalui online ini juga berjalan dengan baik. Tuhan memberkati sehingga menjadi sarana untuk meneguhkan dan menguatkan iman jemaat. Semua doa dan permohonan kami ini Bapa, kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan penuh syukur, mari kita bawa persembahan kita, seraya mengingat firman-Nya dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan pujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Mari kita menyampaikan persembahan dalam sukacita dengan menyanyikan PKJ nomor 145 bait pertama, Aku Melangkah ke Rumah Tuhan. Syukuri berkat rahmat-Mu.
Kami berterima kasih kepada-Mu ya Bapa untuk kekuatan yang Engkau tetap berikan bagi kami. Kami lebih bersyukur ya Bapa untuk keselamatan yang Engkau berikan bagi kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Persembahan yang kami bawa pada pagi hari ini adalah bagian dari ungkapan syukur kami kepada-Mu. Tetap sertai kami ya Bapa, berkati kami agar kami sungguh dapat mempersembahkan seluruh hidup kami sebagai persembahan yang hidup kepada-Mu. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur kami ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memasuki keputusan kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kami keluarga Tobing mengucapkan Selamat Hari Minggu. Tetap semangat sampai kita ketemu Di rumah aja. Tuhan Yesus memberkati. Syukur untuk setiap rancangan-Mu dan
dalam jalan